Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, jumpa lagi di Leko TV. Semangat dan optimis selalu, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Saksikan tayangan berikut ini. Ketua Desa Bersatu Sulawesi Barat Abdur Rahim MAG, di sela-sela waktunya, menerima kunjungan perwakilan anggota BPD dan pemerintah desa. Mereka berdiskusi pentingnya sinergi BPD dengan kepala desa. Sebab masalah yang ada di desa adalah tanggung jawab bersama antara Kades dan BPD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Kontrol, mekanisme perencanaan dan penganggaran betul-betul melibatkan semua di bawah. Kepala desa sama BPD itu harmonis bisa, bagus sekali, enak, pembangunan lancar, enak perasaan, itu saling melengkapi kekurangannya, Saling menguatkan. Makanya perlu itu Pak, itu waktu pengangkatan BPD itu tahapan sesuai tahapan itu perlu itu dilaksanakan. Kapan penunjukan? Akan bermasalah kalau penunjukan itu. Kalau penunjukan ketua BPD. Saya melihat selama ini banyak pengisian keanggotaan BPD di desa atau pengisian BPD hanya mengisi apa dimulai dengan tahapan-tahapan dan terutama ini bagaimana memulai dengan pemahaman yang baik tentang tugas dan fungsi BPD. Nah kita orang dari sini, nak kita Pak Bi. Nah ini kualitas seperti ini juga akan sangat mempengaruhi. Akhirnya Riku Pak, kalau ada bermasalah Pak Desa dia mau negur Riku. Saya nganggap Pak Desa ini jangan ada, kali Riku. Kalau dulu saya bilang Pak begini dulu wajah DPD itu berwajah 3 Pak dalam kenyataan di beberapa kasus. 1 menjadi musuh, itu saja pokoknya ke selatan kepala desanya, ke utara anunya BPD-nya, pokoknya si Wali tahu, pokoknya lawan kita ini, kita lawan ini. Nah ini karena dua-duanya mungkin ini nggak ngerti ini sebetulnya tupoksinya. BPD-nya juga mau berperan seperti kepala desa, kepala desanya juga menganggap anak buahnya ini BPD. Pak, tidak boleh begini. Ini wajah pertama. Wajah kedua adalah sekali berselingkuh. Ada juga itu. Ada juga ini sekali selingkuh. Pokoknya masyarakat penuh dia alhamdulillah tahu di kepala desa. Pokoknya melakukan kepala desa tidak tahu masalah itu. Kalau selingkuh dalam kebaikan tidak apa-apa Pak Ketua. Iya, masalahnya Mas Didi, perselingkuhannya ini terlarang. Iya. Biar tanda tangan nampak dominatur. Iya, itu fenomena yang dulu kita lihat, saya tidak tahu sekarang. Dan masih berjalan juga Mau apa gitu? Dan inilah juga yang harus dibicarakan Pak. Betul yang harus dibicarakan. Karena begini, ini organ resmi ini Pak. Ini adalah lembaga resmi yang diatur secara bersama, ya, dengan desa. Maka mestinya desa Pak itu menyiapkan satu ruangan khusus untuk BPD. Mau tiap hari masuk, mau tiap minggu, tapi intinya dia harus dilengketkan di desa sebagai bagian integral dari pemerintahan desa. Jangan kasih itu ada BPD tidak jelas di mana mau. Di mana alamatnya? Tidak. Rata-rata begitu ya tidak tempatnya. Iya itu semua yang seharusnya menjadi penekanan kita ke bawah. Makanya mau bangun dapur apa? Semua berbahasa dengan Mana lu? tidak ada. Harusnya. Tidak ada tempat. Sini gitu sini Pak Dusunnya karena wilayahnya harus apa semua gerakan-gerakannya di situ. Jadi Pak Dusun juga ini harus ada datanya. Pada itu para lusialan tidak ada jalannya ini kita harus berkelahi kalau semua kita paham ini tentang sistem koordinasi pemerintahan antara desa dengan BPD Pak. Satu di setiap kegiatan itu kita libatkan mereka. Baik itu juga. Pokoknya 3 tahapan itu Pak Desa. Perencanaan,
di apa namanya musyawarah Musdes tahun Seremban. mulai musbardus Musdus dulu, Musdus baru musdus terlibat dengan BPD nah gitu ya libat sudah ikut kata semua tapi anggaplah setelah itu naik di desa ya kan setelah perencanaan masuk di penganggaran libatkan lagi di situ Pak lalu apa lagi pelaksanaannya walaupun pelaksanaannya itu kan ada TPK ya namanya Iya. Ada TPK kan itu tidak bisa masuk tapi minimal kau tahu hari jamam itu PPDA apa yang kita sepakati kemarin penganggarannya itu sudah mau. Nah bagian keempat yang tahapan paling menentukan itu dari pengawasannya ayo diawasi MIA Jangan dia pengen bunyi-bunyi nih. iya Untuk nama tuh dia. Perencana itu kan selalu dihadirkan pokoknya tahun depan ini yang mau dikerja kita sama-sama hadir di lokasi itu berapa dan lain sebagainya. kita terlampau jauh mau memberi open lah gitu. Nah ini kan inilah semua yang tugas kita semua ini yang para petinggi di BPD ini untuk juga bisa memberi pemahaman yang tepat terukur pada teman-teman kita yang lain yang tidak. Tapi nanti ini dengan undang-undang revisi kan ada dialokasi anggarannya tahu tidak seperti di kemarin itu jumlahnya deh nilainya deh tapi enggak Belum dibunyikan. tidak dilanjutkan di situ. tapi kalau saya lihat ada klausulnya itu yang menjelaskan Karena daerah- besaran tunjangan BPD dianggarkan dalam APBD desa dan ditetapkan dalam perdes. Jadi sebenarnya nilainya itu kan yang diatur ini kan minimum paling rendah. Kan yang diatur itu paling sedikit ini sebutannya. Artinya bisa di atas dari 50%. Nah, pembicaraan soal berapa nominalnya, angkanya, persentasenya diatur dalam perdes. Nah, ini kan peraturan desa itu kan dibahas bersama dengan Ya, sama BPD. BPD. Perbuk juga harus diubah. Ya iya, artinya kan turunannya begitu. Nanti dari undang-undang turun ke PP. Mungkin ada juga Permendes turun ke. Tapi kalau sudah jelas di Permendes ya itu peraturan dari turunan peraturan pasti dilaksanakan. kalau zaman itu ada perbuk maka dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APBD desa. Artinya PAD desa, penghasilan tanah desa itu juga harus menjadi konsenta, harus juga menjadi fokus ini untuk mendorong sumber-sumber yang bisa memberi pendapatan desa. Dari situ kemudian kita bisa menambah itu di BUMDes. Iya, apakah di BUMDes atau lewat Bisa pengelolaan wisatanya apanya semua. Masa 124 dia tidak pernah Pak ada kudengar ini Di Jawa itu tidak perlu jadi di desa. Lebih banyak paling masuk nah apa itu banyak darah sekali Desa sama di satu miliar dia masuk uangnya malah lebih Tidak ada dukungan dari atas. ya itu masalahnya kan mestinya ini ya melihat desa ini jangan hanya kita bicara sektor leading sektor PMD-nya pemerintah desanya, iya pemerintah desanya, tapi ketika kita bicara soal bagaimana pengembangan ekonominya maka mestinya masuk di situ dinas perindustrian perdagangan ya kan, masuk di situ dinas pariwisata ya kan, di situ bisa masuk dinas pertanian dan perkebunan sebagai upaya kita memperbaiki di hulu. Perindaknya itu kan di hilir, bicara dia market, bicara peralatannya yang diperlukan kan. Selebihnya itu hal-hal yang berkenaan dengan bantuan modal sebetulnya di luar dari dana desa itu kan bisa masuk dinas sosial di situ. Tapi masalahnya selama ini itulah budaya pemerintahan kita karena hanya ya kalau istilah orang dulu itu kan selalu ego sektoral. Urusannya desa itu ya urusan atau dating PMDO. Tidak pernah kita melihat itu sebagai urusan bersama yang betul. saling mempengaruhi satu sama lain. Nah, itu masalahnya. Kalau inspektorat konsisten dengan pemeriksaannya dan APH aparat penegak hukum betul-betul mau menelisik ini penggunaan anggaran selama ini Pak 90% masuk penjara semua ini kepala desa. Di situ mulai mereka marah.
Kan baru sekarang itu sedikit bagus-bagus pengelolaan dana desa di sana, layanan. Kalau diperiksa semua ini penggunaan dana desa, penjara semua ini kepala desa. Iya Pak. Yang di sini saja nakal, Pak, apalagi di sana. Raja, ini Subang. Saya silaturahmi dengan teman konsolidasi di. Saya kan di misalnya kalau aku di desa besar, ini kan ibarat kurang lebih sama dengan KMPI. Aku semua itu kepala dinas. Tapi tidak bisa karena dari bawah ini ada di sutradara. Mana 5 bulan itu mati dia. Jadi apa dia kepala desa? Harus mempertahankan buku besar, istilahnya lah buku besar sejak dusun. Kepala dusun ini datang. Setiap yang lahir langsung. Setiap yang mati harus terlapor. Migrasi keluar dari luar masuk, catat. Migrasi dalam keluar berpindah, sekian. Harus tahu itu Pak. Semua terupdate dia tuh. Gak semua begini. Saya berlaku